Olivia, lagi di SMPN 3 Surabaya. Dan aku tidak sendiri hari ini, aku ditemenin sama pelajar kota Surabaya yang bisa ngolah sampah kulit buah jadi berbagai macam produk. Yuk kita sambut Mbak Vina, Oke, hai teman-teman, aku Vina Syarani. Teman-teman bisa panggil aku Vina. Saya siswi dari SMPN 3 Surabaya. Sini saya sebagai kelas 8 dan saya sebagai Putri 2 Lingkungan Hidup tahun 2023. Di sini saya punya proyek yaitu pengolahan sampah organik sebagai koenzim. Oke, keren banget. Oke, berarti tadi disebut Mbak Vina kelas 8. Ini kita lagi di bulan September, berarti Mbak Vina lagi siap-siap ujian tengah semester nggak sih? Gimana? Gimana ya, deg-degan. Mendekati ulangan harian juga, Kak. Oh gitu. Mendekati harian. Kalau kamu sendiri paling susah pelajaran yang mana? Matematika. Matematika. Iya. Tapi berarti paling suka karena aku nambah aja ya. Iya. Karena kamu suka di bidang lingkungan IPA. Bener. Oke. Coba aku baca profilnya ya. Myfrina aktif di bidang lingkungan dan memiliki proyek lingkungan pengolahan sampah organik berkelanjutan menggunakan ekoenzim, maggot, BSF, dan aerob. Oke, aku mau ke magnetnya dulu. Karena aku rasa itu apa ya, kayak menarik untuk dikulik. Karena aku sendiri basic banget sama maggot, jadi aku nggak ngerti gimana caranya mengolah sesuatu dari maggot. Coba diceritain ini gimana? Jadi maggot BSM atau maggot black solid fly sebagai monster pengurai sampah. Oh, Jadi dia itu makan sampah organik dan itu cepet banget. Dan dia bisa makan sampah organik ini 3-5 kali berat tubuhnya. Berarti kalau misalnya berarti sekarang Mbak Vina udah berapa sampah yang udah dibawa sama maggot? Aku sudah mengolah sampah ini hingga 22 ton. Dalam kurun waktu berapa bulan, berapa tahun? Tahun ini. Tahun ini doang? Iya, tahun ini dan tahun 2024. Oh, wow, itu kayak terinspirasi aku mau pakai maggot dari mana? Karena itu kan kalian yang jijik. Ya, kalau saya buat pemula. Iya, benar. Jadi aku tahu dari internet juga ya, Pak. Dan juga saya ada komunitas. Itu jadi kita belajar bersama-sama dengan ekoenzim dan maggot. Di mana fungsi dari ekoenzim ini juga bermanfaat untuk maggot. Gimana kalau jadi ekoenzimnya ini saya campurkan dengan ke makanannya maggot, biar maggotnya ini lebih bernutrisi dan biar lebih cepat gemuk. Iya benar. Jadi maggot pun bisa diternak. Iya, karena maggot ini manfaatnya sebagai pakan ternak. Lalu kasturnya untuk pupuk tanaman. Jadi berkelanjutan terus. Berkelanjutan. Benar. Jadi apakah kayak kalau tadi kan ekoenzim sama maggot ini kayak berkaitan. Terus ada satu lagi yang aku penasaran, aerob, apa itu? Aerob. Ya, Aerob atau biasanya saya kompos. Kalau buat kompos. Atau juga biasanya saya juga pakai juglangan. Jadi itu dari tanah saya gali. Nah, sampah juga yang saya dapat. Jadi saya juga dapat sampah. Lalu saya masukin ke tanah itu, saya kompos. Hasil komposnya juga kembali lagi buat pupuk tanaman. Oke, jadi bener-bener 3 proyek ini, ekoenzim, maggot, sama aerob ini kayak berkelanjutan terus. Kalau misalnya mau orang nih, misalnya nonton mau mulai dari nol banget, paling gampang mulai dari ekoenzim, maggot, atau aerob? Paling gampang sih saya belajar itu dari ekoenzimnya. Karena pembuatan ekoenzim sendiri juga mudah. Gimana tuh caranya? Mau langsung praktekin? Boleh. Oke, jadi coba di sini ekoenzim ini ada perbandingannya cara pembuatannya.
yaitu 1/3/10. Satu bagiannya untuk gula, yaitu molase atau gula merah. Lalu 3 bagiannya untuk limbah organik, yaitu kulit buah atau potongan sayur. Dan 10 bagiannya untuk air. Contoh nih, kita sekarang mau buat ekoenzim 1 liter. Ini kita sediain airnya 1 liter. Lalu ini molase, saya pakai molase. Molase ini tetes tebu. Oh iya, aku baru mau nanya ya molase. Molase ini tetes tebu. Ini 100 gram. Berarti bisa gula apa aja? Iya. Atau Bisa gula merah, gula aren dan molase. kalau gula pasir gitu nggak ngaruh ya? Nggak boleh. Oh, karena Beda Kak. Jadi untuk gulanya sendiri itu ada manfaatnya sendiri juga. Jadi dia mengandung mikroorganisme juga dalam fermentasi ekoenzim ini. Ini kita tuang molasenya dulu 100 gram. Lalu ini sampahnya 300 gram. Ini kulit Kulit buah. Saya pakai 5 jenis kulit buah karena setiap buah pasti mengandung enzim yang berbeda Kak. Nah kalau enzimnya ini banyak, hasilnya lebih maksimal, lebih bagus. Gitu. Iya, Yang benar. kamu pakai apa aja nih? Ini aku ada pepaya, melon, nanas, terus ini ada beberapa jeruk. Oh, ada jeruk. Iya. Apakah semua kulit buah bisa dipakai atau kayak hanya kulit-kulit buah tertentu? Oke, ini nggak semua kulit buah. Contohnya durian, nangka, lalu alpukat itu nggak boleh. Durian, nangka ini nggak boleh karena keras kan nggak Iya. kulitnya. Nah itu mungkin bisa, cuman dihaluskan dan mungkin prosesnya lama gitu. Dan memungkinkan hasilnya kurang maksimal. Gitu. Kalau aku kan Ya. kalau kulit aku kan apakah nggak boleh karena alasannya sama? Dia punya minyak apa ya, minyak gitu ya. Iya. Nah itu ada getahnya, nanti itu nggak bisa dicampur dengan ekoenzim. Jadi caranya tinggal campur-campur gini aja Kak. Udah selesai nih. Nah ini kalau saya pakai toples, ini ditutupin plastik, tutup plastik gini, lalu ada karet. Jadi ini ditinggal selama berapa? Nah, difermentasi selama 3 bulan. Oke. Butuh tisu nggak? Aku butuh tisu. Oke. Iya, makasih. Keren banget. Oke, berarti kamu belajar semua ini dari yang komunitas tadi atau dari riset sendiri atau dari sekolah? Saya mulai dari internet dulu, saya cari internet, terus mulai belajar lebih luas dari komunitas. Oh, nah komunitas ini kamu ketemunya dari mana? Dari dekat sekolah SD saya dulu. Oh, Gitu. Jadi dulu itu ada kampung ekoenzim. Oh, ada kampung Iya, ekoenzim. benar. Di Oke. situ aku belajar, ada rumah edukasi ekoenzimnya. Di situ kan mulai belajar dekat-dekat dulu, mulai ekoenzim gimana caranya, terus manfaatnya apa aja, gitu. Ada kampung ekoenzim. Keren Iya, banget. benar. Itu apakah yang minat di situ banyak anak muda atau Iya. macam-macam? Banyak anak muda. Macem-macem, sampai ada mahasiswa juga, terus ada kayak dokter-dokter itu ada. Nah, apa yang bikin My Frina kayak tertarik sama bidang lingkungan sampai punya niat kayak aku searching di internet lah gimana caranya yang kemudian nyambang ke hal yang sangat besar gitu ya. Ini mulai dari ya, saya sendiri ya, melihat tumpukan sampah organik banyaknya di TPA. Itu kan sampah organik bisa menghasilkan gas metana Betul. yang menimbulkan ledakan di TPA tersebut. Iya. Jadi itu bisa mencemari lingkungan juga. Akhirnya saya search lah, jadi ekoenzim ini gitu. Oh, tapi meskipun alasannya gitu, cuman aku kaget aja karena kayak jarang aja gitu sih Iya, benar. di lingkungan aku sih yang
anak-anak muda tuh concern ke lingkungannya gara-gara sekitarnya. Iya, benar-benar. Apakah Maifrina dari kecil emang udah besar di rumah yang jaga banget sama lingkungan atau karena kebetulan aja? Mungkin dari kecil juga ada. Oke. Dari situ ya saya mulai belajar sampah-sampah lah. Makanya itu banyaknya sampah, dirinya kayak merasa sayang banget. Iya. Sampah ini dibiarkan saja gitu. Kan sayang kan, apalagi nggak dimanfaatkan gitu. Itu dari saya sih. Saya dari kecil. Terus Maifrina berarti sekarang kegiatannya produksi ekoenzim ini. Lalu ekoenzim ini juga aku lihat ada produk-produk di sini. Dijual kah atau gimana? Terus dijualnya secara online atau kayak kamu aktif ke bazar-bazar? Oke, ini saya ada produk sendiri. Itu kebanyakan ini contohnya sabun cuci tangan. Oke. Nah ini saya biasanya jualnya secara offline dan online. Kalau offline itu seperti pameran bazar, tidak disebut. Lalu ada yang langsung saya tahu saya jualan gitu, mai beli gitu. Terus kalau online saya jual di marketplace, Oke. sama biasanya teman-teman pesan. Kamu akses ke bazar-bazar itu dari mana kalau boleh tahu? Bazar-bazarnya ini dari saya ini Putri Lingkungan ini. Oke. Jadi kayak ada teman-temannya gitu. Oh. Terus ada dari komunitas juga. Jadi di bantu komunitas ada bazar tentang ekoenzim, bantu buat ini. Ternyata banyak ya. Iya, bazar-bazar banyak kayak banget. gitu. Berarti mungkin cuma kurang apa ya, terpublikasi di luar apa ya, Iya. circle-nya gitu Iya. ya. Karena aku sendiri juga jujur aja sebelum kayak show webinar-nya ini, aku literasinya minim banget soal ekoenzim. Iya. Terus habis itu kan ketemu juga ada teman-teman yang bikin produk-produk dari sampah, Iya. kayak sampah tangan telur, Iya, iya. lantai, itu kayak seru banget. Dan semoga dengan podcast ini atau apapun lah yang akan dirilis, teman-teman yang gak familiar kayak aku dulu bisa familiar, karena seru banget buat dipelajarin jujur. Kayak ini bukan cuma karena podcast ini dan gimana, tapi kan aku sama Maifrina udah sempat ketemu Iya. di beberapa acara sebelumnya, dan entah kenapa tiap kali ketemu selalu ada informasi baru, padahal yang dibahas sama ekoenzim. Iya. Jadi seru banget ini, oh my god. Selalu berkembang ya kan? Selalu berkembang. Iya. Berarti awalnya pasti susah dong, karena ini kan kayak apa ya, kayak fermentasi. Apakah ada kejadian-kejadian yang kayak gagal? Oke. Kayak tantangan gitu ya? Tantangan lah. Tantangannya untuk membuat ekoenzim ini, jadi ekoenzim ini kan fermentasi ini. Oke. Nah dia akan menimbulkan gas. Nah itu bisa menimbulkan ledakan juga. Kayak gas metana di TPA apa beda? Beda. Oke. Jadi ini dari fermentasinya, yaitu dari asam senyawanya. Itu saya kan pakai galon ya kak, galon bekas. Nah itu kan tutupnya kecil. Nah, itu saya mengalami ledakan karena tutupnya kerapetan, bener-bener ledakan kayak bom gitu sampai ke atap. Itu Jadi kalau misalnya tutup yang kayak barusan dibuat Maifrina, Ya. ini nggak kenceng. enggak kenceng, cuman kita hanya perlu ngecek aja dari tutupnya ini dibuka, terus plastiknya dipegang. Apakah ada alasan kenapa harus dikasih plastik? Kalau dikasih plastik bukannya makin rapat ya? Ya, biar makin rapat karena lebih baik. Walaupun ini kalau ada celah sedikit, kita nanti ada bakteri masuk kak. Oke. Namanya bakteri patogen. Nah itu akan menyebabkan ekoenzim ini gagal. Itu walaupun lubang kecil aja. Berarti kenapa yang di galon itu bisa meledak? Padahal kan justru dia kayak Dibuka. padahal kan Terus rapat dibuka. dia. Benar. Nah itu yang saya mengalami inovasi kan sebelumnya buat kayak udahlah ngecek, ya udah ngecek aja terus buka tutup terus tutup lagi langsung. Kalau ini saya ada inovasi lagi, tutupnya saya lubangi, Oke. lalu saya plastikin. Kita bisa ngecek gasnya itu dari plastiknya. Dia kalau misal ngembang berarti gasnya masih ada. Menarik banget. Ini berarti saking kamu passionate-nya sama
membuat eco engine ini sampai kamu udah punya cara-cara Iya. teks sendiri ya. Gila, oke. My God. Ini berarti dijualnya dari sejak pertama kali kamu bikin eco engine produk-produk ini atau kayak baru-baru? Dari pertama kali saya memproduksi eco engine ini. Oke. Aku tadi dengar gara-gara ini juga ya, gara-gara Putri Lingkungan juga. Iya, ya? benar. Berarti ini kayak tugas dari Putri Lingkungannya. Iya benar. Jadi di Putri Lingkungan Panjang Putri Lingkungan ini punya proyek. Jadi tadi saya milih eco engine. Dari situ pasti ada yang tahapnya. Salah satunya kayak suruh pameran. Jadi menjual produknya apa aja yang kamu buat dari eco engine ini. Hasilnya apa ya, seperti ini. Ada sabun, deterjen, shampoo, gitu Kak. Ya, berarti Mbak Frina nih sibuk banget. Kayak dari tadi kan ngomongnya bazar, kasih tau suka ini suka itu. Terus kamu cara kayak ngebagi waktunya sama kayak apa ya, relax time tuh gimana? Oke. Kamu relaxnya kapan sih? Mungkin kalau weekend gitu. Weekend. Terus Sabtu itu masih ada kegiatan. Mungkin Minggu itu masih ada me time, tapi juga saya tetap jalani proyeknya. Nggak capek kan kamu? Kalau dibilang capek, cuma kita harus ada niat. Niat kita diri sendiri untuk gimana kita memulai proyek kita jalan terus gitu. Oke, berarti apa yang bikin Mbak Frina se-passionate ini? Kalau inspirasinya udah tahu kan dari kehidupan sehari-hari, tapi kayak yang bikin kamu se-ambisius ini dan se-passionate ini sampai-sampai Sabtu Minggu aja masih ada kegiatan untuk lingkungan. Iya benar. Itu apa? Kegiatan Sabtu. Maksudnya yang bikin kamu passionate banget. Saya ini dari awal itu kayak seru banget. Jadi seru jalani dari awal ini kayak ya anggap aja lagi main, tapi bermanfaat. Bermain dan bermanfaat. Oke. Namanya ya buat eco engine ini, dan juga ngajak teman-teman buat terus mengedukasi ngolah sampah gimana. Berarti selain kamu ngejual produk-produk ini, kamu juga mengedukasi secara aktif. Benar. Di bazar-bazar itu dan event-event lainnya. Iya benar, karena biar orang-orang ini mengolah limbahnya diri sendiri di rumah masing-masing sebagai bahan yang bermanfaat dan bisa kembali lagi untuk rumah tangga ini, contohnya eco engine. Oke. Nah, aku udah pernah pakai Oke. produk-produknya kan, Benar. beberapa. Terus kamu kayak research untuk bikin, misal kayak bikin sabun gitu, kamu researchnya dari mana? Karena ini kan bukan, isinya kan buat eco engine doang kan? Iya, benar. Ada yang lain kan? Nah, itu dari mana? Nah itu dari Google atau internet saya cari. Oh, berarti kamu dapetin kayak misalnya pewangi nabati gitu, apakah itu dijual di umum juga sekarang? Iya. Di tempat kimia. Oh, Tapi itu, nah sabunnya ini bahan alami. Jadi ini semua ini aman untuk lingkungan, tidak mencemari. Biasanya kalau sabun-sabun biasa itu pasti ada pengawet, warna gitu kan Kak. benar. Nah kalau ini itu alami Kak, benar-benar dari bahan yang tidak mencemari lingkungan. Oke, maaf ya kalau aku nggak tahu, tapi Oke. gimana caranya kamu memastikan kalau produk-produk ini sudah aman dijual secara ya, untuk masyarakat umum? Oke. Apakah ada pengecekannya kah? Atau Benar. tes lab atau gimana? Benar, dulu itu pernah di tes lab Oh, oke. sama Mbak Wali Kota juga, dan hasilnya baik, boleh dijual pemasaran produk ini secara luas, Oh, jadi aman. jadi untuk mengajukan tes labnya itu dari mana, Mbak Frina? Awalnya ya dari komunitas itu ikut, nah itu kan buka rumah edukasi, nah itu resmi dibuka dengan Pak Wali Kota. Oke. Dan di situ Pak Wali Kota penasaran juga, akhirnya di tes lab dan hasilnya ternyata baik. Benar. Soalnya aku kan mikir kayak nggak mungkin kan, maksudnya meskipun ini semua bahan-bahannya alami, tapi kan lots of things can go Iya, wrong dengan benar. bahan alami kan. Iya. Jadi aku mikir gimana caranya
ngecek ini beneran aman atau enggak. Bukannya aku suspicious sama kamu Oke. ya, cuman kayak mungkin buat teman-teman di luar situ yang juga dibikin produk terus mereka pengen kayak ngejual sendiri kan mau nggak mau pasti harus ada apa ya kayak standarnya lah ya. Iya benar. Itu seru banget sih My Free. Iya. Nah kamu kan tadi ngomong kalau kayak kamu sibuk nggak apa-apa capek yang penting untuk tujuannya. Tapi emang kamu sebagai remaja nggak ada keinginan untuk kayak hangout atau apa? Karena Sabtu Minggu aja udah sibuk banget. Iya benar. Kalau menurutku ya di Sabtu itu menurutku itu jangan hangoutnya. Oke. Dimana kita kader pangeran putri lingkungan hidup bersih pantai. Oke. Nah, di situ kita bersih pantai ya, ambil sampah-sampah dari pantai lalu disetorkan ke TPS. Nah, itu lalu di situ kan juga kita makin banyak teman. Kita juga kenalan dari teman sekolah lain juga kan. Jadi hangoutnya di saat kegiatan yang bermanfaat. Oke, benar. Oh my god, My Free juga mau ya. Aku mikirnya soalnya gini kayak dalam satu minggu tuh benar-benar kayak kegiatan dan hangout yang kamu maksud itu bahkan something yang berguna untuk lingkungan. Keren banget. Aku nggak ngotak aja gimana caranya kamu punya mindset yang kayak gitu. Keren banget sih. Jadi kamu kalau lagi relax time kan tadi kamu sempat ngomong me time. Kamu sukanya ngapain? Me time itu kalau me time ya mungkin sambil belajar buat sekolah juga. Iya, me time ya mungkin istirahat. Kalau benar-benar istirahat capek tidur terus ya paling main sama adik. Kamu kayak nggak ada hobi kayak menggambar apa kayak baca buku? Kalau aku hobi menari. Oh menari? Iya. Oh menari? Iya. Menari tradisional? Dari kreasi. Aku sampai speechless karena kan aku tadi pikirnya kayak aku mau cari tahu ya hobinya apa. Tapi menarik sih, menari. Oke, menari. Sejauh berapa? Dari umur 3 tahun. Iya. Oke. Berarti mungkin itu aku belum naik PAUD. Belum masuk PAUD. Aku kan bukan menari ya, Iya. tapi menari tradisional. Terus teman-temanku juga meskipun ada yang menari tradisional, tapi aku nggak sempet nanya benar-benar. Kalau di let's say adikku balet. Kalau di balet itu kan ada kayak level-levelnya kan ya. Iya benar. Level 1, level 2, level 3. Kalau misalnya penari tradisional tuh berdasarkan apa sih kayak ininya? Kalau ininya dibagi kelas sih. Oh, Di kelas bawah, kalau sampai TK ini materinya juga beda. Dia menguasai tari tentang anak-anak, kegiatan anak-anak. Kalau yang SD, ada SD itu mungkin permainan dan juga kisah sejarah dongeng. Kalau yang angkatan saya, yang paling besar ini itu tentang benar-benar tradisional kisah zaman dulu, dan itu tarinya realnya itu dari nggak boleh diubah-ubah. Oh, Benar-benar tradisional kayak Banyuwangian. iya. Kayak itu Banyuwangian, tari Banyuwangi itu nggak boleh diubah gerakannya. Oh, karena kalau diubah dikit langsung beda asli. Itu Oh, benar-benar. gitu. Ini seru banget. Aku dari dulu tuh sebenarnya suka nari. Iya. Aku kayak Main dance. iya, cuman aku belum nemu wadah lah ya dan belum nemu waktu juga buat ini karena suka narinya tuh pas udah gede, bukan kayak dari kecil yang dari umur 3 tahun. Iya. Oke, karena kita udah mau selesai podcast kita yang seru banget ini. Self claim. Ini podcastnya seru banget. Sangat bermanfaat. Aku ada permainan biar kita nggak serius-serius amat. Oke. Kita mau main this or that. Tahu lah ya cara kerjanya. Kau pilih salah satu. This or that. Ekoenzim yang udah difermentasi berbulan-bulan meledak atau nilai ujian kamu jelek. Waduh. Ekoenzim yang berbulan-bulan Meledak, jadi kayak kamu udah fermentasi susah payah terus kayak pas mau jadi meledak.
Mbak Enzi berbulan-bulan enggak. Kamu pilih itu. Oke, kenapa? Karena Mbak Enzi ini walaupun muda itu bisa diperbaiki lagi. Oh, bisa diperbaiki Iya lagi. benar, ditambahi komposisinya. Oh, aku kira kayak kalau nggak ada kayak dua gitu ya. Ternyata enggak ya? Iya. Oh, Ya nilai jelek. nilai jelek. Iya. Bahkan bisa remedi. Iya dong, nggak tahu ada sesuatu atau enggak. Oke. Kedua, kamu mending belajar dari pagi sampai siang atau belajar dari sore sampai malam? Kalau aku sore sampai malam. Oh, kamu night owl. Iya. Oh, kalau pagi enggak? Nggak seberapa. Nggak seberapa. Karena kegiatan pagiku mungkin kegiatan diriku sendiri kayak bersih-bersih itu. Oh, Bersih-bersih. self care dulu. Agak malam kan persiapan buat Besokannya. enak. Oh, Iya, iya. persiapan tidur besok enak, jadi agak inget. Oh, agak Iya. bahasanya. Nah, gimana ya kalau pagi siang terus nanti menjelang malam pembahasan untuk besok aku lupa. Oh benar, soalnya kan Betul. udah ada aktivitas di Iya. tengah-tengahnya. Oke, kalau misal, yang pertanyaan ketiga, Oke. kalau bisa time traveling, kamu mending ke masa depan atau masa lalu? Aku pilih masa depan. Oke. Karena aku bisa lihat gimana sih kondisi kita masa depan ini, apakah aku juga bisa memperbaikinya Oke. dengan hal yang positif. Gitu. Bagus, bener, bagus. Jarang-jarang juga aku kayak ngobrol sama anak SMP. Soalnya adik aku juga SMP kan. Oh, diajak ngobrol juga ya nggak sedip ini. Oke, pertanyaan keempat. Bikin keputusan pakai hati atau logika? Kalau aku kayak logika. Pakai logika. Gila, kita mikirin Segalanya. Iya. Emang kamu kayak misalnya kayak ada something yang tapi kasihan nih orangnya, emang enggak? Ada. Ada. Gimana ya? Kalau kamu Tapi lebih dua-duanya boleh nggak? nggak boleh, harus satu doang. Gimana ya? Berarti kamu milih logika. Oke, aku lebih ke logika, mikirin gimana ya? Ya itu deh, pokoknya. Tapi kalau misalnya kamu lebih pilih logika, bukannya harusnya kamu suka matematika? Ya sama ya. Kalau itu kan juga ada. Iya sih. Cuman kan kayak matematika lebih logis nggak sih? Enggak ya? Iya. Gimana ya? Bingung sendiri kan. Gimana ya? Oke. Pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan serius banget. Aduh, apa nih? Pas kakinya selalu basah atau tangannya selalu dingin? Serius kan? Kaos kakinya selalu basah. Kaos kakinya basah. Enggak, aku pengen tangan dingin. Tangannya dingin terus. Kaos kaki basah. Nggak enak ya? Iya makanya. Bau juga. Juga. Oke. Tangan dingin kan juga kalau misal basah lagi hangat. Iya bisa, karena kan kita tinggalnya di Surabaya Iya, ya. benar. Jadi kalau tangan dingin malah jadi berkat tangan Iya. dingin. Oke. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak My Frina Oke, sudah datang ke sama-sama. episode 1 yang lumayan kreatif menurut aku. Adakah satu hal yang ingin kamu sampaikan ke mungkin anak-anak muda yang lagi nonton ini atau siapapun lah yang lagi nonton? Boleh ke kamera yang sebelah situ. Jangan lupa terus mengolah sampah menjadi hal yang bermanfaat dan berguna, dimana selalu berkelanjutan untuk diri kalian sendiri, dimulai dari diri kalian sendiri. Yeay, terima kasih. Sebagai hadiah terakhir aku bikin origami. Wah,